Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Mahmud Juliaman, guru di SMK Doa Bangsa Palabuhan Ratu. Hari ini kita akan membahas materi selanjutnya tentang perangkat output, perangkat input, media penyimpanan, dan periferal. Ini sambungan yang kemarin ya. Baik, anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, mari simak video pembelajaran hari ini. Setelah pertemuan pertama di perangkat komputer, ya bisa kita lihat di pertemuan pertama ya, ada prosesor, motherboard, memori, hard disk, CD-ROM, floppy disk drive, caching, dan yang lainnya. Kita akan mencoba membahas sekarang di pertemuan selanjutnya, di pertemuan yang kedua, tentang media penyimpanan ya. Apa saja sih media penyimpanan itu? Yuk kita lihat. Dalam perkembangannya, ada beberapa jenis media yang dapat menampung atau menyimpan data setelah kita mengerjakan sesuatu pada komputer, baik yang berkapasitas kecil maupun yang besar. Di antaranya bisa dilihat adik-adik semua di gambar tersebut ya. Ada hard disk, kemudian ada disket, ada flash disk, dan ada compact disk atau CD. Kita akan melihat apa saja sih hard disk itu. Hard disk merupakan media penyimpanan yang terbaik saat ini. Di samping kapasitas datanya lebih besar sampai ratusan giga, bahkan cenderung semakin besar, juga dapat memanggil data lebih cepat dibanding dengan media lainnya. Kemudian jenis hard disk ada SCSI, ada IDE, SATA, dan ATA ya. Beralih ke disket. Apa sih disket itu? Disket merupakan media penyimpanan data yang kapasitasnya relatif kecil, 700 KB sampai 1,44 MB. Dan sekarang memang sudah hampir ditinggalkan ya, dan beralih ke flash disk karena ini sudah terlalu lama dan media penyimpanannya sangat kecil sekali. Ya, selanjutnya ada flash disk. Flash disk adalah media penyimpanan melalui port USB. Kapasitas flash disk sangat bervariasi. Ada yang 128 MB, 512 MB, 2 GB, 4 GB, 8 GB, dan lain-lain. Dan dalam perkembangannya ke depan tidak menutup kemungkinan kapasitasnya akan lebih besar lagi ya. Seperti sekarang ya, banyak sekali flash disk yang penyimpanannya besar-besar. Selanjutnya ada compact disk atau CD, merupakan media berbentuk bulat yang dapat merekam atau menyimpan data secara optik. Dalam perkembangannya, CD terdiri dari CD-R berkapasitas 700 MB, CD-RW berkapasitas 700 MB, DVD-R berkapasitas 4 GB, DVD-R berkapasitas 8 GB, dan DVD-RW berkapasitas 4 GB. Demikianlah untuk penjelasan tentang media penyimpanan data ya. Ada hard disk, disket, flash disk, dan compact disk. Sekarang beralih ke perangkat output. Apa saja perangkat output itu? Bisa kita lihat ya. Untuk dapat memperoleh hasil dari data yang kamu masukkan ke dalam komputer, maka dibutuhkan perangkat-perangkat output sebagai berikut. Yang pertama, kita bahas dulu monitor ya. Monitor pada komputer merupakan perangkat output yang secara visual menampilkan informasi tentang teks, gambar, dan video. Bisa dilihat ada jenis-jenis monitor ya, ada CRT, ada LCD laptop, dan LCD PC. Selanjutnya, speaker atau loudspeaker atau pengeras suara adalah perangkat transducer yang mengubah sinyal elektrik ke frekuensi audio atau suara dengan cara menggetarkan komponennya yang berbentuk selaput. Banyak jenis speaker yang sudah jadi dan dijual di pasaran. Seperti contoh gambar yang tadi ya. Selanjutnya ada printer, merupakan perangkat yang menghasilkan teks atau gambar pada kertas atau media lainnya. Terdapat berbagai macam jenis printer yang beredar di pasaran, diantaranya inkjet, laserjet, dan dot matrix ya. Bisa lihat ya, ini merupakan salah satu perangkat output. Selanjutnya proyektor.
Proyektor adalah suatu alat untuk menampilkan data melalui slide yang penayangannya ditembakkan langsung pada layar atau tembok. Ini biasanya hasil presentasi ya. Inilah gambar proyektor tersebut yang bisa menghasilkan gambar yang lebih besar daripada LCD. Itulah tentang perangkat output ya. Mudah-mudahan jelas ya. Sekarang kita beralih ke perangkat input. Yuk kita lihat. Ternyata banyak juga ya pembahasan tentang perangkat input. Perangkat input atau input device berperan untuk meneruskan informasi dan perintah-perintah kita kepada komputer. Beberapa perangkat input yang akan sering kita jumpai pada sebuah komputer antara lain keyboard, mouse, modem, scanner, dan input multimedia. Misalnya ada mikrofon, kamera digital, dan handycam. Di gambar pertama ada alat untuk memasukkan suara ke dalam komputer yang disebut dengan mikrofon. Inilah bentuk dari mikrofon tersebut ya, yang sering dipakai rapat, ceramah, pidato, dan yang lainnya. Dan ini memang sangat berfungsi sekali untuk mengeraskan suara kita. Selanjutnya ada keyboard. Apa keyboard itu? Keyboard adalah piranti input yang berupa serangkaian tombol-tombol huruf, angka, dan karakter khusus yang digunakan untuk memasukkan data ke komputer atau menjalankan instruksi tertentu. Bisa dilihat ada beberapa fungsi dari beberapa tombol. Yang pertama ada caps lock, yaitu untuk mengaktifkan abjad besar atau kecil. Kemudian ada shift untuk mengetik simbol. Kemudian ada enter untuk berpindah baris, tombol panah, arrow keys untuk memindahkan kursor, dan beberapa fungsi-fungsi yang ada di keyboard ya. Itulah pengertian dan penjelasan tentang keyboard ya. Selanjutnya ada mouse. Apa mouse itu? Bukan mouse tikus ya, tetapi mouse pada komputer memiliki dua fungsi, yaitu menggerakkan kursor dan memberikan perintah-perintah ke komputer. Pada umumnya, kita menggunakan mouse ini pada sebuah tempat khusus yang terbuat dari lapisan plastik halus atau karet yang disebut mousepad ya. Selanjutnya, perangkat ini perangkat yang sangat diminati oleh gamers ya. Ya, betul sekali, ini adalah gamepad atau joystick. Ternyata berfungsi mengatur gerakan kursor di layar komputer. Tetapi secara lebih khusus, joystick digunakan untuk software permainan. Ini merupakan alat yang wajib ya untuk seorang gamers. Beralih ke modem, modulator atau demodulator, lebih dikenal sebagai hardware untuk komunikasi komputer agar bisa koneksi ke internet. Hub adalah hardware untuk menghubungkan komputer-komputer dalam suatu jaringan, biasanya digunakan dalam topologi star. Ini adalah perangkat spesial ya jika kita ingin berselancar di dunia internet. Perangkat input selanjutnya adalah kamera digital. Pada saat ini begitu marak, kamera digital dapat mengirimkan file-file foto yang sudah tersimpan di media penyimpanan pada kamera digital ke komputer. Akan tetapi untuk di tahun-tahun sekarang ya, di era modern sekarang ini, kamera sedikit tertinggal karena sudah ada di smartphone kita ya. Begitu pula dengan webcam dan handycam, mirip dengan kamera digital, juga dapat mengirimkan data ke komputer ya. Ini pun sama, sudah mulai ditinggalkan karena kecanggihan dari smartphone untuk sekarang ini ya. Beralih ke sebuah scanner atau pemindai, adalah alat yang menggunakan cahaya dan alat peka cahaya untuk mendigitalisasi foto atau gambar, bahkan teks yang sudah tercetak di kertas. Demikian untuk penjelasan perangkat input. Sekarang kita mulai beralih ke penjelasan yang terakhir ya, itu tentang periferal. Apakah periferal itu? Mari kita simak penjelasannya. Sudah tertera di gambar tersebut ada VGA card ya, ada sound card, LAN card, modem card,
kemudian TV tuner, dan capture card. Baik, kita akan coba menjelaskan satu persatu ya, apa saja pengertian atau fungsi-fungsinya. Yang pertama adalah VGA card, merupakan salah satu perangkat keras yang berfungsi sebagai jembatan untuk mengeluarkan data visual melalui media output visual seperti monitor dan proyektor ya. Selanjutnya beralih ke sound card. Apa sih sound card itu? Sound card merupakan salah satu perangkat keras yang berfungsi sebagai jembatan untuk mengeluarkan suara dari komputer ke speaker. Selanjutnya, LAN card atau NIC adalah sebuah perangkat untuk menghubungkan komputer ke komputer lainnya atau ke sebuah jaringan. Dan LAN card inilah yang menyambungkan dari modulator atau modem ke perangkat PC kita ya, melalui kabel UTV dan RJ45. Selanjutnya modem card. Modem card itu adalah sebuah perangkat untuk menjembatani koneksi internet, sama fungsinya seperti yang tadi ya, LAN card ya. Selanjutnya ada TV tuner card atau internal, adalah sebuah perangkat untuk menjalankan siaran TV dari komputer. Namun sekarang jarang dipakai ya, karena kita bisa langsung streaming lewat internet. Yang terakhir ada card capture, adalah sebuah perangkat untuk mengambil video dari handycam ke komputer. Itulah penjelasan beberapa perangkat dari peripheral ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi tambahan wawasan untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian untuk pertemuan kita di komputer jaringan dasar di bagian pertama dan di bagian yang kedua ini. Mudah-mudahan semuanya dapat menjadikan sebuah pembelajaran yang berharga dan menjadikan sebuah pengalaman yang luar biasa. Demikian pembelajaran kita hari ini tentang perangkat keras atau hardware. Mudah-mudahan siswa dan siswi SMK lebih mengerti apa itu hardware ya. Baik, sampai ketemu di materi selanjutnya. Tetap stay tune di Doa Bangsa TV, channelnya edukasi. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.